Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarmila dari kampus Universitas Bina Sarana Informatika cabang Kaliabang dengan NIM 64225050 kelas 647B05 studi manajemen mata kuliah manajemen resiko. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang risk asesmen dan mitigasi risiko pada UMKM minuman kedai kopi sore, yaitu untuk memenuhi nilai tugas akhir saya pada mata kuliah manajemen risiko. Latar belakang masalah kedai kopi sore sangat beruntung pada stabilitas pasar, rantai pasok, bahan baku, dan kualitas layanan operasional harian. Sebab keterbatasan modal dan infrastruktur, sedikit saja hambatan operasional dapat langsung merusak profitabilitas dan reputasi merek. Ada juga rumusan masalahnya, yaitu identifikasi mengetahui 10 macam ancaman inti kedai kopi sore, penilaian atau menguji tingkat probabilitas dan dampak, serta mitigasi, yaitu mengembangkan respon praktis dan terukur. Adapun profil dari kedai kopi sore yaitu sebuah usaha mikro atau UMKM kuliner modern yang menyajikan cita rasa racikan kopi Nusantara otentik, berlokasi strategis di kawasan kampus dan perumahan padat. Adapun visinya itu menawarkan ruang temu ternyaman dengan produk berkualitas premium, berbanderol terjangkau. Ada identifikasi risiko. Berdasarkan hasil analisis, terdapat 5 risiko utama yang dihadapi oleh kedai kopi sore, yaitu keterlambatan pasokan bahan baku. Yang kedua, ada penjualan menurun pada jam atau hari sepi. Yang ketiga, ada gangguan arus kas. Yang keempat, ada kerusakan mesin atau alat produksi. Kemudian yang terakhir, kesalahan karyawan dalam meracik pesanan. Nah, kemudian ada metode analisis resiko, yaitu skala penilaian rentang nilai menggunakan matriks standarisasi 1-5, di mana nilai mempresentasikan frekuensi kejadian atau P serta keparahan efek kerugian atau I. Klasifikasi tingkat 1-5 tingkat rendah atau low, 6-14 tingkat sedang atau medium, 15-25 tingkat tinggi atau high. Siklus manajemen mengikuti pedoman ISO 3000 untuk terus memonitor, menguji, mengevaluasi kembali, serta memperbarui rencana aksi mitigasi secara dinamis. Itu ada, kemudian ini ada table dengan kode R1, yaitu hambatan pasokan. Penyebabnya ada keterlambatan pengiriman supplier, utama kopi atau susu, dan dampaknya itu ada produksi terganggu, menu kosong, kehilangan penjualan. Nah, ini dia masuk ke skor 16, berarti dia masuknya ke 15 atau sampai 25, yaitu klasifikasi tingkat tinggi atau high. Kemudian ada penjualan loyo, yaitu fluktuasi harian dan kampanye promosi kurang terarah, jadi kurangnya promosi.
dalam penjualan. Nah, dampaknya itu atau impact-nya itu target omset tidak tercapai. Kemudian ada penumpukan bahan kadaluarsa. Yang ini dimana skornya juga 16 dan termasuk tinggi. Kemudian ada arus kas macet, yaitu pengeluaran belanja tetap tinggi, pendapatan fluktuatif. Dampaknya itu kesulitan membayar biaya sewa dan gaji bulan tepat waktu. Ini juga termasuk ke dalam klasifikasi tingkat tinggi. Kemudian ada kerusakan alat, dan penyebabnya ada seperti blender bekerja terus tanpa maintenance, itu hambatan antrian atau penurunan produktivitas penyajian. Ini ada di skor 12, yaitu sedang. Kemudian ada kelalaian SDM, kurangnya briefing. Nah, ini bisa dampaknya ke salah menu, keluhan pelanggan, juga bahan akan mubazir, di skor 12 atau sedang. Dan kemudian ini ada berbagai banyak risiko-risiko serta penyebab dan dampaknya, serta sudah di level mana saja, sedang, level sedang. Kemudian ada penilaian risiko dilakukan menggunakan metode perkalian antara probabilitas dan dampak dengan skala 1 sampai 5, hingga penilaian menunjukkan bahwa terdapat 3 risiko dengan kategori tinggi, yaitu keterlambatan pasokan bahan baku dengan skor 16, penjualan yang menurun pada jam atau hari sepi, yaitu skornya 16, dan gangguan arus kas dengan skor 15. Sementara itu skor lainnya berada pada kategori sedang. Nah, ini ada matriks peta risiko, ada probabilitas yang ini 4 atau sering. Nah, ini dikategorikan sebagai kode juga, seperti 5 sangat sering, 4 sering, sedangkan 3 atau sama dengan sedang, 2 jarang, dan 1 sangat jarang. Ini juga ada tingkat dampaknya. Nah, ini kode-kode yang tadi kita bacakan di sini. Kode-kode. Nah, untuk mitigasi pasokan pasar, yaitu ada R1 atau keterlambatan pasokan, membentuk sistem kemitraan dengan minimal 2 supplier aktif, menetapkan kuota safety stock harian untuk komoditas sensitif seperti susu, biji kopi Arabica atau Robusta. Mitigasi R2 penjualan turun, yaitu meluncurkan paket promo cerdas khusus jam lengang atau Happy Horse, bundling menu kopi, cemilan ringan, serta memacu kampanye sosial lokal. Nah, ini sama juga dengan kita bisa bilang sebagai solusi. Itu kemudian ada mitigasi manajemen kas, yaitu analisis strategi mengantisipasi macetnya pemenuhan belanja stok akibat tidak seimbangnya tanggal jatuh tempo pengeluaran dengan pemasukan harian, yaitu ada pemisahan dompet, strict separation antara saldo operasional kedai dengan tabungan pribadi owner, anggaran harian, yaitu menyusun estimasi cash flow rolling a week untuk
mendeteksi shortfall kas sedini mungkin. Ada dana darurat kas atau mengadapkan buffer cash minimum setara 5 hari kebutuhan belanja bahan baku. Mitigasi alat karyawan mengamankan kualitas konsistensi penyajian kopi agar tidak terganggu oleh error teknis maupun kesalahan mekanis barista. Rencana mitigasi R4 atau mesin espresso menjadwalkan program pembersih mesin harian atau backflush dan descaling bulanan secara disiplin. Rencana mitigasi R5 atau kesalahan SDM merumuskan SOP visual berukuran saku untuk takaran, melaksanakan briefing tingkat 5 menit sebelum pembukaan shift kerja dimulai. Dan terakhir ada kesimpulan, yaitu berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kedai kopi sore menghadapi berbagai risiko pada aspek operasional, keuangan, sumber daya manusia, teknologi, kepatuhan, dan reputasi. Risiko yang menjadi prioritas utama adalah keterlambatan pasokan bahan baku, penurunan penjualan, dan gangguan arus kas. Mulai penerapan strategi mitigasi yang tepat, UMKM dapat meminimalkan dampak risiko sehingga keberlangsungan usaha dapat terjaga dan tujuan organisasi dapat tercapai. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.